Baik, sekarang yang mau kita bahas selanjutnya adalah tentang baik, gambar apa coba? Oh ya, iya ini adalah gambar sebuah lingkaran. Karenanya di fisika ada yang namanya pembahasan tentang kinematika. Kinematika, kinematika gerak melingkar. Jadi yang kita bahas sekarang adalah tentang gerak yang bentuk lintasannya adalah lingkaran. Gerak melingkar ya. Gerak melingkar ini kasusnya khusus sebenarnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak gerak-gerak yang terjadi di sekitar kita itu ya, itu bisa ditinjau sebagai salah satu bentuk lintasannya pada saat tertentu menyerupai atau membentuk sebuah lintasan melingkar walaupun hanya sepersekian banyak dari lingkaran itu sendiri. Oke, baik. Unsur-unsur yang harus kita ketahui dulu ya pada kinematika gerak melingkar ini adalah apa saja. Di sini ada yang namanya kecepatan linear yang kita sudah kenal sebelumnya ya, ada v. Tapi pada kecepatan linear kita pakai analog ya, kecepatan linear dan kecepatan melingkar. Oke, kenapa kita pakai analogi? Untuk mempermudah kita membayangkan. Membayangkan karena belajar fisika ini kan atau belajar ilmu alam secara umum itu harus bisa membayangkan ya. Jadi manusia harus bisa merekonstruksi, oke itu bahasa kerennya ya, membayangkan seperti apa sebenarnya apa gejala-gejala yang terjadi di alam itu sendiri gitu. Oke, dari menggambarkan atau membayangkan itu kemudian lahirlah konsepsi atau konsep ya. Nah, untuk gerak linear kita tahu ada yang namanya kecepatan ya, v, kecepatan linear. Nah, kecepatan linear di sini kalau kita bisa bentuk di sini gambarnya adalah kecepatan yang selalu tegak lurus terhadap jari-jari lintasan dari partikel atau benda tersebut. Dalam gerak melingkar, padanan atau analogi yang mirip dengan kecepatan linear ini disebut dengan kecepatan sudut. Simbolnya omega ya. Oke, omega. Gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya tadi ada yang namanya S di sini, jarak ya, S, jarak. Jarak ini adalah panjang lintasan yang dibentuk oleh partikel ya. Kalau satu keliling penuh lintasannya berbentuk dari keliling lingkaran ya. Dari A kembali lagi ke A gitu ya. S itu jadi keliling lingkaran. Tapi kalau di gerak melingkar kita kenal yang namanya sudut lintasan atau sudut yang ditempuh, theta ya, sini theta. Jadi ketika dari A kembali ke A maka sudut yang ditempuh oleh benda adalah satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu identik dengan 360 derajat atau 360 derajat atau kita sebut 2pi radian. Nah, di sini kelihatan nih ada hubungan antara derajat dan radian. Apakah hubungannya? Kita bisa cari nih satu radian berapa derajat. Oke, caranya gimana? Oke, kita bawa di sini kan 360 derajat dibagi 2pi gitu ya. Jadi dapatlah satu radian yang secara kalkulator kalau diselesaikan ini dapatnya kira-kira angkanya 57,3 sekian derajat gitu. Atau kita bulatkan lah 57 derajat. Jadi satu radian itu sama dengan 57,3 atau 53 derajat aja ya. 53 derajat gitu di sini. Begitu. Nah, beberapa kalkulator itu kalau kalian perhatikan ada yang menggunakan radian bukan menggunakan derajat. Jadi yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan kalkulator settingannya mau pakai derajat atau pakai radian. Nah, kayak gitu.
radian ini adalah ukuran, kalau kita sederhanakannya, ini ukuran linear dari suatu gerak gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dalam sudut, satu radian itu ya besarnya gerak melingkarnya atau gerak rotasinya, bahasa lain dari gerak melingkar adalah gerak rotasi. Satu radian itu sama dengan 57 derajat gerak rotasinya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan misalnya satu radian itu misalnya segini gitu ya, misalnya satu radian nih, ternyata sudut yang dibentuk segini ini ya, panjang lintasan segini ini adalah 57 derajat gitu. Ya, jadi ada padanan, ada perbandingan ini. Oke, itu adalah hubungan antara radian dan derajat. Kemudian selanjutnya ya, tadi ada analogi dari gerak linear dan melingkar. Selanjutnya apa yang kita bisa analogikan? Di gerak linear kita kenal ada yang namanya percepatan. Sini ada juga namanya percepatan sudut alfa gitu. Ya, jadi ada percepatan linear, ada percepatan sudut. Nah, kalau dalam gambar kita ini, kecepatan linear itu selalu tegak lurus terhadap R. Nah, kalau omega itu apa? Kecepatan melingkar, kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya ternyata ya dia membentuk sesuai dengan sudut yang disapu atau dibentuk oleh si titik A ini ketika melakukan gerak melingkar gitu ya. Jadi secepat apa sudut itu berubah? Oke, secepat apa sudut itu berubah, itulah ya, secepat apa sudutnya berubah terhadap waktu, itulah yang disebut kecepatan sudutnya gitu. Yang kita kemarin ingat ya, waktu belajar gerak linear, V itu turunan dari posisi ya, dari posisi ds per dt gitu kan. Nah, kalau A ini apa? Nah, ini adalah turunan atau divergen dari kecepatan terhadap waktu. Dengan hal yang analog yang sama, kita juga bisa dapat alfa ini adalah turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu. Jadi terdapat analogi yang erat ya antara gerak linear dan gerak melingkar. Misalnya lagi nih rumus-rumusnya, coba ya kita gunakan rumus-rumus yang pada gerak linear dan gerak rotasi ya. Ini kita gunakan dulu sebentar ya. Ini harus berubah. Jadi hubungan antara gerak linear dan gerak rotasi ternyata pada rumusnya pun memiliki kesamaan gitu ya. Misalnya untuk tadi yang sudah kita lihat di atas itu apa? Kecepatan sudut dan kecepatan linear ya. ds per dt dan d theta per dt. Kemudian untuk rumus yang kita kenal misalnya gimana nih rumus kecepatan pada saat tertentu vt gitu ya. Ini kan rumusnya kalau di gerak linear itu V0 ya, ditambahkan dengan percepatan dikali t. Kalau di gerak melingkar apa? Ya juga sama ya, lagi-lagi sama nih. Omega t sama dengan omega 0 ditambah, nah ini namanya bukan A tapi alfa dikali tetap t di sini gitu. Alfa dikali t. Terus ada lagi rumus yang lain yang kita kenal sebagai VT kuadrat ya, sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali jarak kali S. Di sini juga sama, ada rumus yang seperti itu dan memiliki hubungan yang mirip, tapi namanya terminologinya dirubah gitu. Kalau di sini VT, di sini omega t, di sini apa coba? Omega 0 kuadrat juga ditambah 2 juga ternyata. Di sini A, di sini A alfa gitu dikali T. Nah, kalau T-nya tetap ya nggak berubah. Terus apalagi rumus yang kita tahu, rumus jarak. Oke, rumus jarak di sini apa? S sama dengan V0 dikali T tambah setengah ya A T kuadrat. Kalau di sini apa rumusnya? Theta gitu kan,
sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah kecepatan sudut alfa, jadi alfa ini. Jadi tinggal kita harus ingat padanannya ya. Padanannya ini alfa kali T kemudian gitu. Oke, jadi kalau kalian sudah menguasai gerak linear ya, kinematika gerak linear, sebenarnya untuk kinematika gerak melingkar ini ya tinggal menyesuaikan aja ya. Soal-soalnya pun demikian. Oke, jadi cukup jelas. Nanti coba kita bisa lihat soal-soalnya untuk memperjelas bagaimana pemahaman kita tentang gerak melingkar ini ya, kinematika gerak melingkar. Baik, selanjutnya kita mau melihat atau menanya di sini, apakah ada hubungan antara gerak linear dan gerak melingkar dalam satu rumus gitu ya, atau hubungannya seperti apa? Ternyata ada ya. Jadi ternyata hubungan antara gerak melingkar dan gerak linear ya, itu bisa dicari dari R-nya ya. Hubungannya ini, hubungannya kita cari di bawah sini. Hubungannya yang harus kita ingat, yaitu misalnya untuk R apa sih dari R itu adalah atau S ya di sini ya. S adalah jarak linear ya. S adalah jarak linear. Hubungannya S adalah delta dikali dengan R atau R dikali delta, di mana R itu adalah jadi-jadinya R besar gitu. Atau nanti kalau itu sama dengan apa? R kali omega, atau kita sebut omega kali R sama dengan. Kalau mencari A, gimana? A adalah alfa dikali R. Jadi kadang-kadang A ini ya, A yang ini disebut A linear, juga kadang-kadang disebut juga A tangensial. Nah, jadi khusus untuk A kita punya ya, kita sebut sebagai gerak melingkar gitu ya. A itu punya bahasan dimana A tangensial. Kenapa disebut tangensial? Karena dia menyinggung lingkaran tegak lurus terhadap. Ya, ini kita beri simbol AT, jadi A tangensial. Kemudian ada yang namanya A radial, ada lagi yang namanya A radial. A radial ini adalah kecepatan yang menuju ke pusat dari gerak melingkar ya, menuju pusatnya. Berarti kita dapat nanti ada yang namanya hubungan antara A tangensial dan A radial. Jadi A radial ini bukti yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya kalau kalian misalnya melihat ada batu nih di sini, masanya M, terus diputar sehingga membentuk lintasan melingkar pada suatu bidang horizontal. Bidang horizontal lah, bisa juga vertikal, tapi bidang horizontal dan mau mengabaikan efek gravitasi ini pada bidang horizontal, karena akan didapat kecepatan yang menyinggung lintasan itu namanya apa itu ya, diputar berlawanan dari. Sedangkan yang menuju ke pusat, itu kan harus ada tuh. Kenapa? Buktinya kalau ini ada tali yang diikat ke batu, talinya kan tegang. Talinya tegang itu menunjukkan ada gaya yang bekerja di situ kan. Nah, gaya itu menurut hukum Newton kan harus muncul dari apa? Masang kali A gitu. Nah, ini apa? Ini arah dia ini nah kadang-kadang yang juga disebut apa? Gaya pertukaran sentrifugal. Karena dianggap bertanggung jawab terhadap
gaya sentripetal. Jadi nanti kita dapat nih ada hubungan antara A tangensial, A radial, dan A total. Oke, A total. Apa hubungannya? A total ya sama dengan ternyata kan saling tegak lurus. Tegak lurus ingat punya rumus Pythagoras nggak? Iya, A tangensial kuadrat ditambah A radial kuadrat. Nah, A radial kuadrat ini apa? Ternyata A radial kuadrat ini, nah ini lagi-lagi kita bisa di sini ya hubungannya. Di A radial ini bisa dicari dengan misalnya apa? Omega kuadrat dikali R. Atau bisa juga menggunakan karena hubungan P sama dengan omega kali R, omega-nya kita rubah jadi V kuadrat per R, jadi sama aja ya. Jadi bisa omega kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Nah ini kita mau menyatakannya sebagai gitu aja ya. Jadi misalnya gini nih, kita mau otak-atik terus, kita coba. Ini kan A tangensial tadi katanya tangensial itu yang ini, nah alfa kali R kuadrat ya. Terus A radialnya pakai V aja kali ya, atau mau pakai omega juga boleh. Gitu kan. Atau mau pakai spesifiknya pakai omega kuadrat dikali kuadrat ya. Oke. Nah ini rumus yang hariannya bisa macam-macam tergantung dari soalnya. Kalau diketahui V-nya kita pakai ini ya, kalau dikasih omega-nya kecepatan sudutnya kita pakai ini. Oke, jadi di sini kita bisa dapat hubungan antara apa tadi, S dengan theta, V dengan omega, dan A dengan alpha tangensial alpha, dan ada yang lagi besar namanya A radial atau percepatan radial atau percepatan sentripetal ya. Oke, percepatan sentripetal. Ada satu lagi sebenarnya yang disebut dengan istilah juga agak keren dalam beberapa terminologi yang lainnya, namanya percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal ini, percepatan sentrifugal ini juga berkaitan dengan nanti gaya sentrifugal. Pernah nggak kalian naik mobil ya yang sedang menikung ya, sentrifugal sedang menikung gitu, maksudnya melalui lintasan jalan yang berbentuk melingkar gitu ya. Kan kalian akan mendapatkan bahwa ketika menikung kalian akan terlempar di tikungan itu keluar dari lintasan gitu. Nah sementara tadi dikatakan kan katanya gaya sentripetal itu, percepatan sentripetal arahnya ke dalam. Iya. Jadi percepatan sentripetal itu berpengaruh atau mempengaruhi mobil ya. Mobilnya jadi memang mendapat gaya ke dalam gitu. Kalau mobil meningkat pada tikungan, maka mobilnya akan, selama tidak terjadi slip ya, mobilnya akan mendapat gaya sentripetal ke dalam lintasan, ke dalam titik pusat, bergerak melingkar. Tapi kita yang naik di atas mobil itu mendapat gaya reaksi, gaya reaksi kan hukum Newton yang ketiga, gaya reaksi yang berlawanan arah. Jadi mobilnya ke pusat lintasan, kita yang naik mobil mendapat gaya sentrifugal. Sentrifugal ini ke keluar lintasan gitu. Jadi sentrifugal ini adalah gaya sentrifugal adalah gaya aksi dari sentripetal pada suatu lintasan yang berbentuk lingkaran gitu ya. Oke, jadi cukup jelas ya.